Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan untuk saling mengenal dan berbincang hangat dengan ketetapan dan kenikmatan Allah, di mana pada kesempatan ini kita masih bisa bersua melalui gelombang yang saling terhubung satu sama lain di tengah-tengah keadaan yang bisa dibilang sedikit mencekam. Nah, sebelum kita memberikan bumbu sejarah, alangkah manisnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Linda Liswandari, saya dari PAI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan nama saya Duratul Hikmah Al-Mufidah, juga dari Prodi PAI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA. Dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kami akan mencoba untuk berbincang santai. Karena kita latar belakangnya dari pendidikan dan insya Allah akan berkecimpung dalam dunia pendidikan, entah menjadi menteri pendidikan, dosen ataupun guru. Untuk itu kita akan membahas mengenai negosiasi pendidikan di era digitalisasi. Nah, sebelum itu mari kita bahas mengenai pendidikan terlebih dahulu. Oh iya Mbak, sempat saya itu melihat postingan pendidikan yang mengatakan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, dan masuk kelas tidak menjamin belajar, oleh Pak Nadiem Makarim. Kalau dilihat di zaman sekarang memang begitu adanya, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Hanya saja, menurut saya pendidikan saat ini seperti hanya digunakan untuk menutupi gengsi. Jadi orang menuntut ilmu itu hanya karena tidak ingin dipandang sebagai orang yang tidak berpendidikan. Alhasil, rata-rata dari mereka hanya memegang pendidikan saja, tanpa merasa perlu memahami peran pendidikan dan juga potensi yang ada dalam diri mereka sendiri-sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem itu adalah gambaran dari kondisi pendidikan sekarang. Karena pendidikan itu hakikatnya bukan hanya sekedar mencari nilai angka yang tertulis, namun juga nilai kehidupan. Itu menurut saya. Kalau menurut Mbak Ajeng sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, kalau menurut saya pribadi, ketika membicarakan tentang pendidikan, gelar, kompetensi, kesiapan berkarya, bekerja, ataupun mutu, dan proses pembelajaran, itu tergantung dari bagaimana penerapan suatu proses pembelajaran. Yang saya lihat sekarang, banyak pendidikan yang tidak bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Banyak pendidikan yang masih memberikan PR untuk manusia berpikir kembali mencapai target kebutuhan hidupnya. Banyak lulusan S1 atau S2 di negara ini yang masih dalam pantauan pengangguran, masih mencari tahu potensi atau keahlian yang dimiliki. Padahal seharusnya potensi atau keahlian yang dimiliki harus tahu dan paham betul sejak kita memasuki lingkungan pendidikan. Artinya apa? Pendidikan di sini adalah pendukung kita untuk mencari tahu jati diri kita.
Dengan kita tahu jati diri kita atau kita tahu potensi atau keahlian kita, kita bisa menerapkan potensi tersebut dan mengembangkannya menjadi suatu yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup, apalagi pendukung untuk kemajuan dan berkembangnya suatu negara, bangsa, dan agama. Nah, kalau seandainya potensi atau keahlian ataupun jati diri kita tidak tahu, ini akan menjadi suatu tugas dua kali bagi negara, bagi lingkungan, ataupun bagi diri kita sendiri. Akhirnya, yang namanya kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai di situ. Yang namanya keadilan sosial tidak akan mencapai target, tidak akan mencapai profit yang diinginkan. Yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan ada. Karena apa? Karena proses dari pembelajaran sendiri tidak bisa sesuai dengan sistem nilai kehidupan. Mulai dari ketika kita masuk di kelas, bagaimana proses pembelajaran di kelas, yang seharusnya kita itu mendengarkan dan memperhatikan, memahami materi pembelajaran, bagaimana strategi, metode, agar peserta didik paham dengan materi, tidak dilakukan. Atau banyak yang menghiraukan tentang materi pelajaran. Akhirnya nanti gelar yang kita dapat atau prestasi yang kita dapat tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya menjadi nilai rapor akhir semester. Akhirnya nanti ketika kita terjun di lapangan, terjun di kehidupan masyarakat, terjun di kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak tahu harus berbuat apa. Bisa jadi kita akan mengulang lagi dan menghabiskan waktu dalam pengulangan itu. Dan kata-kata dari Pak Nadiem Makarim memang betul. Dan alhamdulillah sekarang Pak Nadiem menggalakkan untuk menerapkan bagaimana proses pembelajaran itu bisa terjadi sesuai dengan acuan yang telah ditentukan. Mulai dari bagaimana kita itu bisa aktif, bisa memfilter berita-berita yang ada di luar, atau critical thinking gitu kan. Kemudian proses pembelajaran yang based learning, itu suatu pembelajaran yang bisa mengenah dalam pikiran dan juga penerapan dalam kehidupan sistem nilai masyarakat gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Masya Allah, barakallahu lakum. Lanjut lagi ya Mbak, ke yang sekarang menjadi kebutuhan pokok pendidikan, yaitu dengan pembelajaran secara daring atau online. Karena memang sekarang sudah era digitalisasi dan sudah memasuki industri 4.0 ya, memang perlu untuk menguasai kan ya. Iya Mbak, betul sekali. Tapi sekarang seakan-akan karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya semua dipaksakan untuk dialihkan secara online atau daring. Jadi semacam kayak ada negosiasi dalam pendidikan gitu. Iya, betul sekali Mbak. Itu sekarang menjadi sebuah asumsi publik yang perlu diperhatikan lagi. Kalau salah persepsi, bisa muncul statement lain juga. Nah Mbak, ada beberapa pertanyaan juga dari kondisi sekarang ini mengenai pendidikan yang pembelajarannya secara daring atau online. Pertanyaan pertama, kalau dikatakan pengalihan ini adalah sebuah negosiasi pendidikan dalam mencapai target nilai, apakah kalian setuju dan mengapa? Yang kedua,
Apa kalian menikmati, menyukai, dan mencintai pembelajaran dengan daring ini? Mengapa? Dan pertanyaan terakhir, pembelajaran daring yang seperti apa yang sebenarnya kalian inginkan? Wah, dari 3 pertanyaan ini, bagaimana menurut Mbak Ajeng? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut atau dari 3 pertanyaan, saya sempat survei ke teman-teman. Survei saya memang lewat sosial media, lewat WhatsApp. Saya bincang-bincang di situ. Dari 50 kontak WA yang ada di HP saya, sekitar setengah dari angka itu menjawab atau menanggapi pertanyaan saya. Dari pertanyaan pertama, nggak banyak sih, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan konteks negosiasi dalam pendidikan. Kalau yang menjawab tidak setuju, ini bukan suatu negosiasi, tapi memang suatu kebutuhan untuk mencapai target pendidikan. Tapi kalau dibilang setuju, ketika kita bicara konteks negosiasi dalam pendidikan, ini nggak hanya terjadi pada era sekarang, tapi sudah dari dulu negosiasi ini terjadi gitu. Entah itu tentang nilai yang dilakukan oleh pendidik ke peserta didik, adanya manipulasi, kompetensi, kemudian adanya manipulasi keahlian, itu suatu hal yang bisa dibilang negosiasi dalam pendidikan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, mengenai pembelajaran daring. Apakah menikmati, mencintai, dan menyukai pembelajaran seperti daring seperti itu? Teman-teman bakal bilang menikmati, mencintai, apalagi menyukai pembelajaran daring kalau tidak memberikan hanya sekedar tugas. Ketika pengajar atau pendidik itu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alurnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam memahami materi itu gitu. Ketika contohnya ada aplikasi Zoom nih, nah kita itu bisa manfaatkan aplikasi tersebut. Di situ pengajar atau pendidik bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan diajarkan atau tentang tugas yang akan kita kerjakan kayak gitu. Terus kemudian ada grup WA. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan kita itu diskusi secara online. Bagaimana kita itu mendebatkan atau mencari jawaban yang sesungguhnya dari materi pembelajaran. Bagaimana nih tenaga pendidik atau pengajar bisa memanfaatkan era digitalisasi dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan ranahnya. Bukan hanya kita dituntut sebatas tugas untuk mencapai target nilai. Itu yang mereka sayangkan di sini. Bukan berarti karena ada pandemi COVID-19 mereka harus dituntut dengan tugas. Tapi kembali lagi, kesesuaian antara penerapan yang dijalankan. Itu yang tanggapan yang mereka inginkan dari proses pembelajaran secara daring atau online. Kemudian yang pertanyaan ketiga, pembelajaran yang seperti apakah yang diinginkan ketika secara daring atau online? Ya, seperti yang jawaban nomor 2 tadi, mereka menginginkan adanya interaksi aktif antara pengajar atau seorang pendidik dengan peserta didik. Memang benar kalau dalam K13 kita dari peserta didik yang disuruh lebih aktif dan seorang pengajar atau tenaga pendidik menjadi fasilitator. Tapi tidak seperti itu yang seharusnya dalam realitas sekarang gitu. Seharusnya dari peserta didik dan juga tenaga pendidik atau seorang pengajar bisa mengarahkan
bisa mengendalikan situasi menjadi suatu pembelajaran yang sesuai dengan acuan kurikulum. Seperti itu. Itu yang saya dapat dari survei pertanyaan-pertanyaan saya ke beberapa kontak. Nah, ketika saya ditanya dengan pertanyaan, kalau saya bilang pengalihan ini adalah sebuah negosiasi pendidikan dalam mencapai target nilai, apa kalian setuju? Mengapa? Kalau menurut saya, ketika dalam konteks negosiasi pendidikan dalam mencapai target nilai, ya bisa jadi. Karena ketika saya melihat asumsi atau yang tersebar dalam sosial media, atau memang kenyataannya mengatakan ini sebuah negosiasi gitu. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pendidikan dengan situasi pandemik COVID-19 yang seperti ini? Dan apalagi ketika proses pembelajaran digantikan dengan proses pembelajaran secara online atau daring. Itu suatu hal yang menuntut bagaimana kita paham akan materi yang diajarkan. Bagaimana kita bisa mencapai target yang telah ditentukan. Dan bahkan banyak yang digantikan dengan tugas-tugas secara online. Itu malah terlihat secara langsung ya, terlihat banget bahwa ini negosiasi banget gitu, negosiasi dalam pendidikan. Dalam situasi yang seperti sekarang ya, ketika pandemi COVID-19. Kenapa tidak ada cara lain gitu? Mungkin dengan kita memanfaatkan aplikasi yang dalam era digital ini. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ditanya, apakah kalian menikmati, menyukai, dan mencintai pembelajaran dengan daring? Mengapa? Kalau saya pribadi, kalau ditanya seperti itu, saya bakalan menikmati, menyukai, dan mencintai pembelajaran jika memang diterapkan seperti apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Maksudnya seperti ini. Ketika strategi pembelajaran atau metode yang dilakukan adalah based learning, kita itu debat di situ, kita saling tanya jawab, presentasi, dan sebagainya, saya bakal mencintai, menikmati, dan menyukai pembelajaran seperti itu. Tapi, kalau penerapannya secara online atau daring tidak sesuai dengan penerapan di kelas, saya cukup jadi pendengar setia saja. Saya bakalan mengerjakan itu semua, tapi hanya sebatas mengerjakan. Untuk materi yang seharusnya saya paham, saya akan cari di luar. Terus yang ketiga, pembelajaran daring yang bagaimana yang sebenarnya kalian inginkan? Pembelajaran daring yang bisa membuat saya menarik di situ, atau ada ketertarikan tersendiri, ada keistimewaan di situ. Walaupun hanya sebatas memanfaatkan era digitalisasi. Kita punya ilmu baru untuk operasional aplikasi di era digitalisasi dengan situasi pembelajaran atau proses pembelajaran yang lebih menantang lagi. Ya, yang seperti kita bawa proses pembelajaran debat atau presentasi tapi dialihkan dalam pembelajaran secara online atau daring. Di situ peran aktif dari peserta didik dan juga pendidik sangat berpengaruh di situ. Tidak hanya dari kita thinking dan thinking is nothing. Gitu sih. Barakallahu lakum. Terima kasih untuk jawaban, pendapat, serta survei online yang telah disampaikan oleh Mbak Ajeng. Nah, kami sudah memasuki bagian akhir dan saya akan menarik kesimpulan dari perbincangan kami pada kali ini.
Di tengah pandemi COVID-19, pendidikan harus tetap berjalan, yang artinya ada negosiasi pendidikan yang dilakukan dalam pembelajaran. Adanya digitalisasi mengharuskan kita untuk merasakan pendidikan dengan cara yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan daring, dengan harapan bahwa pendidikan akan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah dirancang. Dan kami berharap dengan adanya pendidikan daring ini juga memberikan kenyamanan untuk para pelajar di tengah pandemi ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah perbincangan pada kali ini. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga pembahasan ini membawa manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, don't forget to stay at home and safety. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.